Liverpool datang ke Old Trafford bukan dengan dada sepenuhnya tegak, tapi dengan napas yang agak tertahan. Di atas kertas, duel melawan Manchester United selalu besar. Tapi kali ini bobotnya terasa lebih berat karena bukan cuma gengsi merah melawan merah yang dipertaruhkan. Ada tiket Liga Champions, ada tekanan klasmen, dan ada satu masalah besar yang tiba-tiba meledak di depan mata Arne Slot. Lini serang Liverpool sedang krisis. Alexander Isak yang seharusnya jadi tumpuan utama di depan, kini diragukan tampil. Bahkan beberapa laporan menyebut striker asal Swedia itu hampir pasti absen karena mengalami masalah pangkal paha saat sesi latihan. Ini pukulan yang cukup menyesakan karena Isak baru saja mulai kembali menemukan ritme setelah musim debutnya di Liverpool diganggu cedera panjang. Bola.net menulis bahwa Isak sebelumnya sempat absen karena patah tulang fibula dan masalah pergelangan kaki, lalu baru kembali bermain pada April. Kini, ketika Liverpool butuh tenaga segarnya untuk laga sebesar ini, tubuhnya kembali memberi alarm bahaya. Masalahnya, ini bukan sekedar satu pemain cedera. Kalau cuma Isak yang absen, Slot mungkin masih bisa memutar otak dengan lebih tenang. Tapi situasinya jauh lebih rumit. Hugo Ekitike sudah lebih dulu menepi karena cedera Achilles dan dipastikan absen lama. Mohamed Salah juga belum bisa turun untuk laga ini karena cedera otot ringan, meski Liverpool masih berharap ia bisa kembali sebelum musim berakhir. Dengan kata lain, 3 nama yang seharusnya jadi sumber ancaman utama di depan justru sama-sama bermasalah di momen paling krusial. Inilah yang membuat kabar Isak terasa begitu mahal. Liverpool bukan hanya kehilangan pencetak gol, tapi juga kehilangan titik tumpu. Isak adalah tipe penyerang yang bisa memberi kedalaman, menarik bek lawan, membuka ruang untuk gelandang serang, dan membuat lini belakang lawan tidak nyaman. Tanpa dia, Liverpool bisa saja tetap memainkan Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Federico Chiesa, atau bahkan mendorong pemain muda seperti Rio Ngumoha. Tapi tetap saja, rasanya beda ketika sebuah tim besar masuk ke laga besar tanpa striker senior yang benar-benar fit. Bagi Arne Slot, ini ujian yang sangat tajam. Selama ini Liverpool sering bicara soal kedalaman skuad, fleksibilitas taktik, dan kemampuan pemain untuk bermain di beberapa posisi. Tapi krisis seperti ini membuat semua teori itu diuji langsung di lapangan. Melawan Manchester United di Old Trafford bukan tempat yang ramah untuk eksperimen setengah matang. Satu keputusan salah bisa langsung dihukum. Satu kelemahan kecil bisa berubah jadi luka besar. United sendiri datang dengan suasana yang lebih positif. Michael Carrick menyebut timnya dalam kondisi cukup bagus, meski masih ada beberapa pemain yang belum sepenuhnya aman. Matheus Cunha sempat bermasalah, Luke Shaw diharapkan tersedia, sementara Matthijs de Ligt belum terlibat, dan Lisandro Martinez masih menjalani skorsing. Tapi dibanding Liverpool, kondisi United terlihat lebih stabil. Mereka punya keuntungan bermain di rumah sendiri, punya momentum, dan punya peluang untuk memperlebar jarak dari Liverpool dalam perebutan posisi Liga Champions. Disinilah cerita ini menjadi makin menarik. Liverpool bukan cuma harus melawan United, tapi juga melawan situasi mereka sendiri. Slot harus mencari cara agar timnya tetap terlihat berbahaya tanpa ujung tombak murni. Salah satu opsi paling masuk akal adalah membuat lini depan lebih cair. Gakpo bisa bergerak dari kiri ke tengah. Szoboszlai bisa dinaikkan lebih dekat ke kotak penalti. Wirtz bisa diberi kebebasan sebagai penghubung, sementara Chiesa bisa menjadi kartu kecepatan dari sisi sayap. Tapi masalahnya, semua itu membutuhkan koordinasi yang rapi. Tanpa striker alami, serangan bisa terlihat indah sampai area sepertiga akhir, lalu mendadak kehilangan penyelesai. Liverpool juga harus menjaga agar tekanan ini tidak merembet ke belakang. Alisson Becker masih diragukan karena belum sepenuhnya kembali berlatih. Sementara Georgi Mamardashvili juga absen. Jika Freddie Woodman kembali dipercaya, maka atmosfer Old Trafford akan menjadi ujian mental yang tidak ringan. Di belakang, Connor Bradley, Giovanni Leoni, dan Wataru Endo juga masih belum tersedia. Jadi ini bukan cuma badai kecil di lini depan. Ini semacam daftar absensi yang panjangnya cukup bikin fans Liverpool menghela napas. Namun justru dari situ, Liverpool punya satu jalan, bermain dengan rasa lapar. Dalam laga besar, tim yang pincang kadang bisa jadi lebih berbahaya karena tidak punya pilihan selain berlari lebih keras, menutup ruang lebih cepat, dan memaksimalkan setiap peluang kecil.
Slot harus membuat Liverpool bermain lebih kolektif dari biasanya. Tidak boleh ada pemain yang menunggu diselamatkan oleh satu bintang. Tanpa Salah, tanpa Ekitike, dan kemungkinan tanpa Isak, semua pemain depan harus berbagi tanggung jawab mencetak gol. Bagi fans, ini jelas bikin campur aduk. Di satu sisi, kesal karena lagi-lagi cedera datang di waktu yang tidak tepat. Isak dibeli mahal untuk menjadi pembeda. Tapi musim pertamanya justru penuh jeda dan tanda tanya. Di sisi lain, fans juga tahu laga seperti ini sering melahirkan cerita tak terduga. Kadang bukan nama terbesar yang jadi pahlawan, tapi pemain yang selama ini berdiri di pinggir panggung. Kalau Liverpool bisa mencuri hasil di Old Trafford dengan kondisi seperti ini, rasanya bukan sekedar kemenangan biasa. Itu akan terasa seperti pesan keras. Skuad ini masih hidup meski sedang dihantam badai. Pada akhirnya, absennya Isak bukan hanya soal kehilangan satu striker. Ini soal bagaimana Liverpool menghadapi tekanan saat rencana utama mereka runtuh. Old Trafford akan menjadi panggung yang kejam, dan Manchester United pasti mencium darah. Tapi Liverpool tetap Liverpool. Saat mereka terluka, mereka bisa rapuh, tapi juga bisa sangat berbahaya. Tinggal satu pertanyaan, apakah Arne Slot bisa menemukan senjata baru dari skuad yang sedang pincang ini? Liverpool seperti sedang bergerak diam-diam, tapi tusukannya mulai terasa. Setelah sebelumnya Real Madrid disebut memantau Adam Wharton untuk memperkuat lini tengah masa depan mereka, arah transfer gelandang Crystal Palace itu kini justru mulai berbelok ke Anfield. Bukan sekadar rumor lewat angin, beberapa laporan Inggris dan Spanyol menyebut Liverpool mulai berada di posisi depan dalam perburuan pemain 22 tahun tersebut. Liputan 6 menulis bahwa The Reds dikabarkan unggul dari Real Madrid. Sementara Football Espanya juga menyebut Liverpool sudah melangkah lebih cepat dibanding Los Blancos dalam mengejar Wharton. Nama Adam Wharton memang bukan tipe pemain yang setiap pekan jadi headline besar seperti Kylian Mbappe atau Erling Haaland. Tapi di mata klub-klub besar, justru profil seperti ini yang mahal. Wharton bukan gelandang yang banyak gaya. Ia tidak selalu terlihat paling mencolok di layar kaca, tapi cara dia mengatur tempo, membaca ruang, memindahkan bola, dan menjaga keseimbangan tim membuat banyak pencari bakat mulai menaruh perhatian serius. Crystal Palace tahu betul mereka punya aset besar. Karena itu, harga Wharton disebut bisa menembus kisaran 70 juta pound, angka yang akan menjadikannya salah satu penjualan terbesar dalam sejarah klub London tersebut. Yang menarik, Real Madrid sebenarnya punya alasan kuat untuk mengincar Wharton. Sejak Toni Kroos pensiun pada 2024, Madrid masih mencari figur baru yang bisa memberi ketenangan dan kontrol di lini tengah. Mereka punya banyak gelandang bertenaga, tapi tipe pengatur ritme dari kedalaman tetap menjadi kebutuhan penting. Wharton masuk dalam radar karena gaya mainnya cocok dengan proyek jangka panjang Madrid. Mudah, cerdas, tenang, dan masih bisa berkembang. Namun masalahnya Madrid tidak bergerak sendirian. Ketika mereka masih menimbang dan menghitung, Liverpool justru datang lebih agresif. Disinilah cerita transfer ini terasa seperti tikungan tajam. Liverpool tidak mau hanya menjadi penonton ketika pemain Premier League dengan kualitas sebagus Wharton mulai tersedia. Mereka tahu, untuk membangun tim baru di bawah Arne Slot, lini tengah harus punya fondasi yang lebih stabil. Musim ini Liverpool memang punya banyak opsi gelandang, tapi tidak semua memberi kombinasi kontrol, progresi bola, dan ketenangan seperti yang bisa ditawarkan Wharton. Apalagi laporan Football 365 menyebut kedatangan Wharton bisa berkaitan dengan potensi perubahan di lini tengah Liverpool, termasuk masa depan Curtis Jones yang mulai jadi bahan spekulasi. Bagi Slot, Wharton bisa menjadi kepingan yang sangat masuk akal. Liverpool butuh gelandang yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga pintar menjaga struktur permainan. Dalam sistem modern, gelandang nomor 6 atau 8 bukan cuma tukang tackle. Mereka harus bisa menerima bola di bawah tekanan, memecah pressing lawan, lalu mengalirkan serangan tanpa panik. Wharton punya bahan dasar itu. Ia bisa bermain simpel, tapi bukan berarti pasif. Ia tahu kapan harus melepas umpan pendek, kapan harus mengubah arah serangan, dan kapan harus menahan tempo agar tim tidak kehilangan kendali. Kalau dibandingkan dengan Real Madrid, Liverpool mungkin punya satu keuntungan besar, jalur adaptasi. Wharton sudah terbiasa dengan kerasnya Premier League. Ia tahu ritme pertandingan Inggris, tahu intensitas duel, dan tidak perlu melewati fase penyesuaian budaya sepak bola yang terlalu ekstrim. Untuk Liverpool, ini penting.
Klub ini tidak sedang mencari pemain yang harus belajar dari nol. Mereka butuh pemain yang bisa langsung masuk ke sistem lalu tumbuh bersama proyek slot. Namun bukan berarti transfer ini mudah. Crystal Palace jelas tidak akan melepas Wharton dengan harga murah. Kontraknya masih panjang dan posisinya di tim cukup penting. Palace juga berada dalam posisi tawar yang kuat karena peminatnya banyak. Selain Liverpool dan Real Madrid, Manchester United juga disebut ikut memantau situasi Wharton. ESPN sebelumnya melaporkan bahwa Liverpool menghadapi persaingan dari United dan Madrid untuk mendapatkan gelandang Inggris tersebut. Di sisi lain, Wharton sendiri harus mengambil keputusan besar. Real Madrid menawarkan aura global, Liga Champions, dan panggung Santiago Bernabeu. Tapi Liverpool menawarkan sesuatu yang mungkin lebih konkret, peran besar dalam proyek baru. Di Madrid, Wharton bisa saja masuk ke ruang ganti penuh bintang dan harus menunggu celah. Di Liverpool, ia punya peluang menjadi bagian penting dari pembangunan ulang lini tengah. Buat pemain muda, kadang kesempatan bermain dan kejelasan peran jauh lebih berharga daripada sekedar nama besar klub. Dari sudut pandang Liverpool, transfer ini juga punya pesan politik sepak bola yang kuat. Mereka ingin menunjukkan bahwa Anfield masih menjadi magnet besar. Setelah banyak rumor soal pemain keluar, cedera, dan krisis di beberapa posisi, memburu Wharton adalah sinyal bahwa klub tidak hanya bertahan hidup, tapi juga sedang menyiapkan masa depan. Ini bukan transfer panik, ini terlihat seperti transfer yang dihitung. Pemain muda, lokal, punya kualitas teknis, sudah matang di Premier League, dan masih punya ruang berkembang. Buat fans Liverpool, rumor ini jelas bikin penasaran. Ada rasa antusias, tapi juga sedikit was-was. Antusias karena Wharton bisa jadi gelandang masa depan yang elegan dan cerdas. Was-was karena harga 70 juta pound bukan angka kecil, apalagi untuk pemain yang belum sepenuhnya terbukti di level tertinggi Eropa. Tapi kalau Liverpool benar-benar yakin pada profilnya, transfer seperti ini bisa jadi investasi jangka panjang yang manis. Fans tentu berharap klub tidak cuma membeli nama, tapi membeli kebutuhan. Dan Wharton, kalau dilihat dari gaya main serta kebutuhan slot, memang terasa seperti kebutuhan yang masuk akal. Pada akhirnya, saga Adam Wharton bukan cuma soal Liverpool menyalip Real Madrid. Ini soal bagaimana klub besar membaca masa depan. Madrid boleh punya daya tarik luar biasa, tapi Liverpool punya jalur yang lebih jelas untuk menjadikan Wharton pemain inti. Kalau negosiasi benar-benar bergerak ke arah positif, ini bisa menjadi salah satu transfer paling menarik musim panas nanti. Diam-diam, Liverpool mungkin sedang menyiapkan gelandang yang bukan hanya mengisi ruang kosong, tapi juga mengubah wajah permainan mereka. Curtis Jones kini berada di titik yang cukup sensitif dalam karirnya. Bukan lagi sekadar pemain akademi yang pelan-pelan menunggu giliran, bukan juga cuma pelapis yang bisa dimaklumi kalau jarang tampil. Usianya sudah 25 tahun, jam terbangnya makin matang, dan wajar kalau sekarang ia mulai bertanya, sebenarnya masa depannya di Liverpool mau dibawa kemana? Kabar terbaru menyebut Inter Milan masih serius memantau situasi Jones. Menurut laporan yang mengutip Fabrizio Romano, klub Italia itu sudah menaruh minat sejak Januari, bahkan sempat mencoba skema peminjaman dengan opsi beli. Saat itu Liverpool menolak, dan Jones juga belum benar-benar mendorong jalan keluar. Tapi situasinya berubah. Pembicaraan kontrak baru disebut mandek selama berbulan-bulan, sementara masa kerja Jones di Anfield makin mendekati fase rawan. Inter melihat celah yang menarik. Mereka butuh gelandang yang punya mobilitas, bisa membawa bola, dan cukup fleksibel untuk masuk ke sistem Simone Inzaghi. Jones cocok dengan profil itu. Ia bukan gelandang paling glamor, tapi punya kualitas yang disukai pelatih modern. Berani menerima bola di area padat, bisa menjaga tempo, dan tidak panik ketika ditekan. Nilai transfernya disebut berada di kisaran 35-40 juta euro, angka yang masih masuk akal untuk pemain Premier League berpengalaman dengan lebih dari 200 penampilan bersama Liverpool. Masalahnya, Liverpool sendiri belum tentu ingin melepasnya begitu saja. Jones adalah produk akademi, pemain lokal, dan salah satu wajah yang masih menyambungkan skuad sekarang dengan identitas lama klub. Di era ketika skuad terus berubah, kehilangan pemain seperti Jones bukan cuma soal berkurangnya opsi di lini tengah. Ada unsur emosional juga di sana. Ia tumbuh di Liverpool, paham kultur klub,
dan sering jadi pemain yang bisa ditaruh di beberapa posisi saat tim sedang butuh solusi darurat. Tapi dari sisi Jones, kegelisahan itu juga masuk akal. Persaingan lini tengah Liverpool sangat padat. Nama-nama seperti Alexis McAllister, Ryan Gravenberch, Dominic Szoboszlai, sampai Florian Wirtz membuat ruang bermain makin sempit. Laporan The Times bahkan menyoroti bahwa Jones mulai berada di persimpangan karena menit bermainnya di posisi favorit tidak selalu terjamin, termasuk ketika ia lebih sering dipakai secara darurat di posisi lain. Disinilah keputusan Liverpool menjadi penting. Kalau klub masih melihat Jones sebagai bagian besar dari proyek Arne Slot, maka kontrak baru harus segera dibereskan. Jangan sampai situasinya menggantung terlalu lama, karena klub-klub seperti Inter justru paling senang menunggu momen seperti ini. Saat pemain mulai ragu, kontrak makin pendek, dan klub belum tegas, harga bisa turun dan tekanan negosiasi berpindah ke pihak pembeli. Namun kalau Slot memang tidak memberi jaminan peran lebih jelas, maka menjual Jones musim panas ini bisa menjadi keputusan realistis. Bukan keputusan populer jelas, tapi dalam sepak bola modern, rasa sayang saja tidak cukup. Pemain butuh menit bermain, klub butuh keseimbangan skuad, dan pasar transfer sering memaksa semua pihak bersikap dingin. Bagi fans Liverpool, rumor ini pasti terasa campur aduk. Jones bukan pemain asing yang baru datang lalu pergi begitu saja. Ia anak lokal, bagian dari cerita panjang klub, dan pernah memberi momen-momen penting ketika Liverpool butuh tenaga segar dari bangku cadangan. Tapi fans juga tahu, kalau seorang pemain terus berada di pinggir proyek utama, karirnya bisa mandek. Banyak yang mungkin ingin Jones bertahan, tapi bukan sebagai pajangan. Kalau tetap di Anfield, ia harus punya peran. Kalau tidak, mungkin Italia bisa menjadi panggung baru untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pemain rotasi. Pada akhirnya, bola sekarang ada di kaki Liverpool. Inter Milan menunggu, Jones menimbang, dan Slot harus memberi jawaban lewat keputusan nyata. Apakah Jones masih bagian dari masa depan Anfield atau justru menjadi korban dari perombakan besar yang sedang diam-diam disiapkan?